Halo teman-teman. Ya. Oke teman-teman, di sini ada Harman Kardon Onyx Studio 4 ya. Ini katanya mati atau mungkin tidak berfungsi bagus gitu ya. Tapi pada saat saya play lagu andalan saya, jadi teman-teman mungkin dengar, wah ya, lagu andalan anak saya. Jadi kalau teman-teman dengar tadi mungkin suaranya jelas terdengar ada bret-bret gitu ya. Pada saat bass besar itu suaranya kayak sember, bret-bret gitu pada saat bass besar. Nah, kalau dibilang speakernya mati, speakernya nyala gitu. Cuman yang saya ketahui tadi setelah ngeplay lagu dari awal, bukan setelah beberapa menit ya. Dari awal tuh suaranya memang sudah ada bret-bret gitu. Pada saat play musiknya. Nah, untuk memastikan, saya nggak bisa tebak itu apanya yang rusak ya, kalau saya belum buka gitu. Jadi pertama tentunya saya akan buka atau bongkar dulu speaker ini untuk melihat kondisi speakernya, kondisi bagian dalamnya, kondisi baterainya gitu ya. Oke, saya buka dulu teman-teman. Ini teman-teman ya, kalau kita lihat speakernya ini tuh nggak apa-apa, speakernya ini nggak robek gitu ya. Biasanya kalau sember kan penyebabnya bisa speaker robek gitu ya, atau memang amplifiernya yang jebol gitu. Terus karena speakernya nggak apa-apa, ini teman-teman bisa lihat ya, mana-mana aja gitu ya. Terus rangkaiannya ini juga kayaknya memang belum pernah sama sekali dibongkar teman-teman, masih bersih banget. Dan yang patut kita curigai selanjutnya adalah tentu si baterainya itu sendiri ya. Baterainya, suara sember bret-bret seperti tadi itu biasanya karena baterai tidak cukup memberikan daya ke amplifier gitu, sehingga dia pada saat bass besar itu ngedrop gitu ya, berat gitu jadinya. Saya mau buka dulu baterainya seperti apa di dalam ya. Oke teman-teman, ini baterai dari Harman Kardon Onyx Studio 4 ya. Udah saya copot. Di sini tertulis, saya cukup kaget baterainya kok kecil ya, cuma 3000 mAh teman-teman. Padahal dengan packaging 22650 ini baterai dengan kapasitas 3000 mAh tergolong kecil. Kalau sekarang itu baterai ukuran segini ya udah 6000 mAh, 5000 mAh kayak gitu. Terus tadi waktu saya ukur tegangannya teman-teman, di sini baterainya masih full banget, atau apa ya? Saya bilang masih bagus lah ya kalau diukur secara gini, ukur tegangannya. Coba kita lihat ya. Ini kebalik probe-nya. Ya enggak apa-apa lah, DC masih kecil. Tapi jangan sering-sering ya. Teman-teman bisa lihat ya. Tegangannya 4 volt. Baterainya masih bagus, teman-teman. Masih bagus banget. Cuman nggak tahu kalau BMS-nya. Nah, itu yang jadi masalah. Sekarang caranya ngetes, teman-teman ya. Ini speakernya kita nyalain ulang lagi, tapi nyalainnya itu pakai power supply eksternal kayak gini. Kita setel dia di tegangan baterai 4,2 volt. Terus ampernya mungkin kita tulis 5000 mAh, 5000 mAh ya, atau 6000 mAh. Nah, kayak gitu ya. Kita coba buat seperti itu. Apakah masih ngembret-ngembret, jebret-jebret suaranya atau enggak? Ini saya setup dulu ya. Ini teman-teman ya, 4,2 volt, saya bikin 6 lah ya, 6 ampere atau 6000 mAh gitu ya. Kita coba nyalain, ini sudah kecantol di sini, kita nyalain. Oh ya teman-teman, kalau ngetesnya pakai sistem gini tuh jangan sampai kebalik positif negatifnya ya. Liatin kabelnya, merah positif, hitam itu negatif.
Ini kita coba nyalain. Terus power kita hidupkan. Udah. Terus kita coba nyalain lagu. Ini udah connect belum ya? Seharusnya connect langsung ya. Nggak tahu nih udah ya. Kalau udah jadi bapak-bapak nih, lagunya gitu-gitu aja. Kok nggak connect ya? Honix Studio 4W yang mana ya lagi nih? Ada banyak nih. Oke, sudah connect. Terus kita coba play. Ini nggak sember teman-teman ya. Nah, dengan cara seperti ini tuh suaranya nggak sember teman-teman, nggak berat-berat gitu ya. Kita menggunakan 6 ampere 4,2. Terus masalahnya apa? Kalau kita coba pakai 3 ampere ya. Coba kita pakai 3 ampere. Lagi nyala nih, masih nyala ya, saya play lagi. Ada manusia di laut yang luas asalnya. Teman-teman dengar ya? Teman-teman mungkin bisa dengar ya. Saya setel dia di 3 ampere atau 3000 mA gitu ya. Kadang ada suara bret-bretnya gitu. Nah, apakah baterai aslinya ini atau baterai originalnya ini tidak sesuai? Bukan begitu teman-teman ya. Bukan berarti 3000 mAh ini kurang, enggak. Karena walaupun tertulis di sini 3000 mAh, tapi si speaker ini kadang bisa nyedot lebih dari itu pada saat bass besar gitu ya. Nah, bisa dia nyedot sampai dengan 5 ampere atau dengan 6 ampere dalam sepersekian detik gitu. Nah, itu yang menentukan itu ya adalah spek baterainya sendiri. Ini kan dia kapasitasnya 3000 nih. Cuman kadang ada baterai yang bisa sampai 15 ampere gitu ya. Ada yang bisa sampai 30 ampere, apa namanya? Beban puncak short circuitnya gitu, atau saya nggak tahu istilahnya apa, saya lupa ya. Tapi di baterai itu ada istilah seperti itu, saya kurang paham. Nah, kemungkinan aja antara baterainya ini yang sudah drop, atau salah satu alasannya lagi adalah rangkaian BMS-nya yang sudah rusak teman-teman. Nah, seperti itu. Rangkaian BMS-nya di mana? Ini kan baterai. Rangkaian BMS-nya biasanya tepat berada di atas kop baterai ini ya. Saya coba bongkar dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman, baterainya di atasnya saya sudah buka. Pasti di sini teman-teman bakalan nemuin PCB yang tersolder di sini di baterainya, dan itu adalah BMS-nya, yaitu baterai management system. Nah, itu yang mengatur berapa sih kapasitas arus maksimum yang diperbolehkan lewat gitu ya. Jadi BMS PCB ini, yang PCB BMS ini yang membatasi itu gitu teman-teman. Bisa saja itu rusak sehingga kapasitasnya ampere yang keluar menjadi berkurang, atau memang baterainya yang sudah sudah drop gitu ya. Kalau teman-teman mau percobaan, teman-teman bisa coba dengan menambahkan rangkaian BMS lagi. Jadi nambahin rangkaian BMS lagi satu biar ampernya mungkin nambah gitu ya. Atau ya biar sekalian ganti aja baterainya dengan kapasitas yang lebih besar dan memasang BMS yang baru gitu. Jadi terserah teman-teman mau kayak gimana nyobanya gitu ya. Tapi kalau saya sekarang ini, saya kayaknya mau coba untuk pasang BMS tambahan gitu. Saya coba paralel dengan BMS tambahan gitu. Semoga aja jebret-jebretnya hilang dengan tetap menggunakan baterai originalnya gitu ya. Nanti kalau seandainya masih jebret-jebret, ya berarti harus ganti
baterai lengkap dengan BMS-nya yang baru gitu. Nah teman-teman, setelah saya lihat di sini BMS-nya itu ada indikasi sedikit berkarat ya. Ini ada karatnya. Kemungkinan juga BMS-nya mungkin pernah kena karat atau konslet atau rusak salah satu MOSFET-nya gitu ya. Itu yang kakinya banyak itu. Apa namanya komponennya saya lupa. Jadi saya memutuskan untuk mengganti baterainya pakai baterai yang kapasitasnya lebih besar, yaitu 4800, yang awalnya itu cuma 3000 gitu ya. Dan saya akan pasangkan 3 buah BMS seperti ini yang akan menggantikan BMS orinya gitu. Jadi sama kapasitas BMS-nya. Kita lihat ya. Di sini menggunakan 3 kayak IC gitu ya. Nih, ada 3. Itu alasan kenapa saya pakai 3 ini gitu. Biar ada 3 juga gitu ya. Nah, teman-teman, saya operasi dulu biar pasang BMS-nya di baterai baru. Kita coba dengar nanti apakah masih jebret-jebret suaranya ya. Nah, teman-teman, ini dia baterainya sudah saya pasang ya. Menggunakan baterai baru dengan kapasitas yang lebih besar. Dan BMS-nya kita ganti yang baru. Jadi BMS 1S saya paralel menjadi 3 gitu. Karena saya nggak punya baterai BMS yang 1S ampere besar. Jadi ampere kecil saya paralel untuk mendapatkan ampere yang lebih besar gitu. Sekarang saya akan pasang dan saya akan tes apakah suaranya masih jebret atau enggak gitu ya. Karena baterai aslinya BMS-nya ini masih di sini BMS-nya. Ini baterai aslinya 3000 mAh. Kita ganti jadi 4800. Oke, saya rakit dulu. Oke, teman-teman, kita coba sekarang. Baterainya tadi saya ganti ya, lengkap sama BMS. Ini baterai aslinya. Oke. Kita buka YouTube. Ya, lagu yang sama nggak ada sih, kita pakai lagu yang lain aja. Buat kamu belanja 2 kali sehari, jam 12 siang dan 8 malam. Ini udah nggak ada jebret-jebretnya teman-teman. Nika. Thank you. Udah nggak ada jebretnya teman-teman ya, padahal bassnya besar. Nah, jadi ini sudah nggak ada suara jebretnya. Di awal kan tadi keras banget, walaupun suara musiknya itu nggak terlalu keras gitu ya. Suara jebretnya keras banget. Sekarang sudah tidak suara jebret-jebret lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya speaker Harman Kardon, baik itu Onyx 4, Onyx 3, Onyx 2, bahkan Onyx 1, kalau ketemu masalah suara speakernya jebret, itu belum tentu speakernya yang rusak teman-teman ya. Jadi bisa jadi baterainya atau BMS-nya yang sudah rusak gitu. Mungkin BMS-nya masih bagus, tapi baterainya yang drop atau kapasitasnya hilang sehingga nggak bisa menghandle ampere yang cukup besar, itu bisa jadi gitu ya. Atau emang BMS-nya sendiri nilai ampernya berkurang akibat dari mungkin ada salah satu komponen yang mati gitu ya, kan bisa jadi juga. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya speaker sejenis seperti ini, salah satu caranya ngecek adalah seperti yang tadi saya videokan gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau yang tertarik mungkin cari baterainya bisa WhatsApp saya gitu ya, di keterangan video ada nomornya. Silahkan, sampai jumpa di video selanjutnya.